Krisis pangan global yang selama ini cuma jadi headline, kini benar-benar jadi kenyataan. Krisis ini tidak hanya mempengaruhi negara-negara miskin, tetapi juga negara-negara maju yang mulai merasakan dampaknya. Negara-negara miskin di Afrika mengalami kondisi darurat dengan jutaan orang yang kekurangan makanan dan gizi. Harga gandum, jagung, dan beras melambung, membuat bahan pokok semakin sulit dijangkau oleh masyarakat. Iklim makin ekstrem, dan konflik bersenjata memperparah keadaan. Jutaan orang terancam kelaparan, dan bantuan internasional semakin dibutuhkan. Tapi, di tengah situasi genting ini, ada kejutan yang tidak terduga. Indonesia justru mencuat sebagai harapan baru dalam rantai pasok pangan dunia, dengan inovasi dan ketahanan pangan yang menginspirasi. Posisi ini bukan main-main. Dunia kini melihat Indonesia sebagai tumpuan baru setelah banyak negara kehilangan akses pangan akibat perang dan krisis iklim. Penasaran kenapa Indonesia bisa naik kelas? Yuk tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum lanjut, pastikan kamu sudah klik subscribe, supaya nggak ketinggalan pembahasan menarik seputar isu-isu penting lainnya. Berdasarkan laporan gabungan FAO dan World Food Program, lebih dari 300 juta orang di Ethiopia, Somalia, Sudan hingga Madagaskar hidup dalam krisis pangan akut. Mereka menghadapi kelaparan yang parah, kekurangan gizi, dan ketidakpastian pangan setiap hari. Situasi ini semakin diperburuk oleh konflik dan ketidakstabilan politik di wilayah tersebut. Ketergantungan mereka pada impor dari Ukraina dan Rusia jadi mimpi buruk setelah konflik meledak. Perang ini mengganggu rantai pasokan global, menyebabkan harga pangan melonjak, dan membuat banyak negara kesulitan mendapatkan bahan makanan pokok. Di sisi lain, kekeringan dan cuaca tak menentu bikin banyak negara gagal panen. Perubahan iklim memperburuk kondisi ini, dengan musim tanam yang tidak dapat diprediksi, dan bencana alam yang semakin sering terjadi. Dan inilah momen ketika perhatian dunia mulai beralih ke Indonesia. Negara ini dianggap memiliki potensi besar untuk menjadi lumbung pangan dunia, dengan sumber daya alam yang melimpah, dan teknologi pertanian yang terus berkembang. Kenapa Indonesia? Karena di tengah krisis global, Indonesia berhasil menjaga stabilitas pangan domestik, dan mengelola ekspor secara selektif. Laporan Bank Dunia menyebut Indonesia punya salah satu cadangan pangan strategis paling stabil di antara negara berkembang. Produksi beras, jagung, dan minyak sawit cukup bukan hanya untuk kebutuhan lokal, tapi juga siap diekspor. Afrika pun mulai membuka peluang kerjasama. Mereka ingin menjalin kontrak jangka panjang untuk pasokan beras, jagung, dan minyak goreng dari Indonesia. Ini semua terjadi bukan tanpa sebab. Selama beberapa tahun terakhir, Indonesia membangun Food Estate, proyek lumbung pangan nasional di Papua, Kalimantan, dan Sulawesi. Walau awalnya dipandang sebelah mata, kini proyek-proyek itu mulai menunjukkan hasil. Produksi jagung meningkat tajam di Kalimantan, dan Papua mulai bangkit sebagai sentra singkong. Negara-negara seperti Kenya, Nigeria, dan Chad kini aktif membangun komunikasi diplomatik dengan Indonesia untuk menjajaki peluang kerjasama pangan. Bahkan, ada kabar bahwa Indonesia sedang merancang bantuan kemanusiaan untuk Somalia, yang mengalami kelaparan terburuk dalam 40 tahun terakhir. Dan bukan cuma Afrika. Negara-negara di seluruh dunia memperhatikan langkah ini dengan penuh harapan, melihatnya sebagai tanda solidaritas global yang sangat dibutuhkan di masa krisis ini. Permintaan juga datang dari negara-negara Asia Selatan, seperti Bangladesh, Pakistan, dan Sri Lanka. Mereka semua menghadapi tantangan besar dalam memastikan ketahanan pangan bagi rakyat mereka, dan bantuan dari Indonesia bisa menjadi penyelamat. Dunia mulai melihat Indonesia bukan hanya sebagai mitra regional, tapi sebagai pemain global dalam ketahanan pangan. Peran ini semakin penting di tengah meningkatnya ketidakpastian global, dan perubahan iklim yang mempengaruhi produksi pangan. Perubahan ini punya dampak besar. Afrika, yang biasanya bergantung pada Barat, kini mulai melihat Indonesia sebagai alternatif yang lebih netral, lebih dekat secara kultural, dan tidak punya beban sejarah kolonial. Indonesia punya kesempatan besar untuk memperluas pengaruh ekonomi dan politik ke benua yang selama ini belum tergarap maksimal. Tak hanya Afrika, negara besar seperti China dan Rusia pun mulai mendekati Indonesia. Mereka tertarik membangun kerjasama trilateral di sektor pangan dan energi. Bagi mereka, Indonesia adalah mitra yang punya pengalaman, sumber daya tropis, dan keunggulan logistik yang strategis. Tapi tentu ada risiko. Jika ekspor terlalu besar, bisa-bisa pasokan dalam negeri terganggu.
Karena itu, pemerintah menerapkan kebijakan ekspor selektif. Ekspor hanya dilakukan jika stok dalam negeri aman. Ini langkah yang cerdas dan harus terus dijaga. Meski begitu, potensi ekonomi dari ekspor pangan ke Afrika luar biasa besar. Analis memperkirakan, Indonesia bisa meraup hingga 8 miliar dolar devisa per tahun. Dana ini bisa digunakan untuk membangun infrastruktur pangan dan meningkatkan kesejahteraan daerah produsen seperti Papua dan Sulawesi. Papua, yang dulu sering dicap tertinggal, kini mulai tampil sebagai tulang punggung ketahanan pangan nasional. Merauke dan Nabire misalnya, mencatat lonjakan produksi berkat proyek food estate. Jika infrastruktur logistik diperkuat, Papua bisa jadi gerbang ekspor pangan ke Afrika Timur lewat Samudera Hindia. Visi ini sejalan dengan pernyataan Prabowo Subianto, yang berulang kali menegaskan bahwa Indonesia harus bangkit sebagai produsen global, bukan cuma jadi pasar. Jika ia memimpin nanti, kerjasama pangan dengan Afrika kemungkinan akan jadi bagian penting strategi besar Indonesia ke depan. Namun, langkah Indonesia ini mulai bikin was-was negara barat seperti Amerika dan Prancis. Selama ini mereka mendominasi bantuan ke Afrika, tapi kalau Indonesia sukses membangun jaringan sendiri, maka dominasi itu bisa bergeser. Yang terpenting sekarang, Indonesia harus bisa menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan peran globalnya. Pemerintah harus memastikan bahwa rakyat tetap jadi prioritas, harga terjaga, distribusi lancar, dan petani didukung dengan subsidi dan pelatihan. Kalau semua ini berjalan seimbang, maka Indonesia bisa jadi bukan cuma penyelamat dunia, tapi juga makmur di dalam negeri. Inilah era baru bagi Indonesia. Dari yang dulu hanya jadi pengimpor, sekarang mulai jadi penyuplai utama. Dunia mulai sadar, Indonesia bukan negara biasa. Ketika negara-negara Afrika datang bukan sekadar meminta bantuan, tapi juga mengakui posisi strategis Indonesia. Kebangkitan Indonesia ini bukan karena senjata atau kekuatan militer, tapi karena kemampuannya memberi harapan hidup. Di tengah kekacauan geopolitik, Indonesia justru hadir membawa solusi pangan, solidaritas, dan kemanusiaan. Inilah kekuatan baru yang sedang tumbuh dari Asia Tenggara. Namun, tanggung jawab besar ada di pundak Indonesia, menjaga ketahanan dalam negeri sambil tetap menjawab harapan global. Jika semua dikelola dengan visi dan kehati-hatian, maka Indonesia bisa benar-benar menjadi kekuatan pangan dunia yang baru. Bagaimana menurut Anda? Apakah Indonesia siap mengambil peran besar ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jangan lupa like and share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.